Halo, hai kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Terima kasih banyak kamu udah mau ngeklik video ini ya. Sekarang tarikan kartu tarotnya untuk ngasih tahu kamu sebuah informasi yang patutnya kamu ketahui ya. Ini informasi nggak tahu, entah tentang siapa di sini ya. Namun mungkin ini akan cukup memberikan kamu clue gitu ya. Mungkin saja ini seseorang yang saat sekarang sedang bikin kamu penasaran, atau mungkin seseorang yang bahkan sudah kamu lupakan, entahlah nanti apa aja lah yang tertarik ya energinya melalui kartu tarot ini. Namun sebelum mari memulai, perlu kamu ketahui bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Langsung saja, informasi apa sih yang perlu kamu ketahui untuk saat ini tentang seseorang? Oke, baik. Ada Page of Cup di sana, kemudian ada Five of Pentacles di sana, dan kemudian di situ ada Nine of Wands di sana. Oke, baik ya. Kemudian iya. Oke, baik. Nah, ini energinya kamu sendiri ya. Seven of Swords di sana, Two of Cup di sana, dan kemudian di situ ada Six of Cup. Oke, baik. Jadi ini nampaknya perihal tentang seseorang yang saat sekarang sudah mampir dalam hidupnya kamu gitu ya. Bahkan mungkin kalian sudah ngejalin relationship untuk sekian lama. Jadi ini tarikan energinya seperti dua orang yang tidak berbahagia gitu ya. Walaupun mungkin kamu di sini kayak ada juga perasaan, aduh kenapa relationshipku dengan dia seperti saat sekarang ini gitu ya. Mungkin memang dalam hubungan kalian adanya ketidakcocokan di sana, dan ini menunjukkan kayak dua orang yang sama-sama lelah gitu ya, ngejalanin relationship di situ gitu. Jadi kok kayaknya saling menyayangi di situ tuh tidak terbaca gitu. Kayak kamu tidak merasa bahwa dia menyayangimu dan dia pun demikian adanya gitu ya. Walaupun mungkin kalau untuk terlalu cepat mengambil keputusan dan langkah ninggalin kamu mungkin tidak akan dia lakukan. Ada proses-proses di sana, ada masa-masa untuk benar-benar kalian ini break up gitu ya. Nah, tetapi ketika menuju masa-masa perpisahan itu, tapi ini belum tentu break up ya. Bisa aja nanti kalian akan rekonsiliasi gitu ya, ketika keduanya sudah sama-sama memakai hati gitu ya. Atau ini minimal dia yang memakai hati. Karena kalau Mari tangkap di sini, kamu sebenarnya sih tidak ingin ya keadaan kamu dengan dia seperti sekarang gitu ya. Kamu di sini kayak mengharapkan kembalilah harmonis lagi gitu ya. Kembalilah dia yang kayak membuka pintu hatinya untuk kamu. Dia yang jangan yang stresan ngadapin kamu gitu ya. Jangan yang isinya tuh marah-marah saja, ngamuk-ngamuk saja gitu ya. Supaya dia juga yang kayak ketika pernah menjanjikan akan menikahi kamu, atau ketika dia menjanjikan akan bersama-sama selamanya dengan kamu dalam ikatan pernikahan ini gitu, kamu berharap dia di situ yang kayak udah deh, nggak usah terlalu kasar, nggak usah yang terlalu panikan, nggak usah yang terlalu mau terdorong oleh emosi yang ngamuan, gegeran saja isinya. Jangan dia hanya melihat saja sisi keburukannya kamu, tapi nilai dong bahwa kamu pernah ada upaya di sini gitu ya. Betapa seringnya kamu juga kayak mencoba untuk mengalah dalam argumen-argumennya kalian kayak gitu ya kalau Mari lihat ya. Namun memang harapan-harapannya kamu untuk kembali berharmonis dengan pasangan kamu ini mungkin belum akan terjadi dalam waktu dekat gitu ya. Karena entah bagaimana mungkin ada rasa kayak yang sudah gini, Mari lihat sebenarnya ini masih bisa diperbaiki gitu ya, masih bisa diperbaiki, tapi mungkin di situ dia mau acting berlebih-lebihan di sana, padahal hatinya dia di situ tuh juga berkata, aku masih ingin dengan kamu, tapi entah bagaimana, entah itu jaim atau terlalu besar energi maskulin patriarkal, dia takut kalau kamu itu tidak menerima dia karena sudah sempat ada percekcokan di antara kalian berdua, mungkin
mungkin bahkan saat sekarang ini sudah ada perpisahan gitu ya. Secara fisik di situ berpisah, tapi secara hati kalau Mari lihat di sini ini manggil-manggil di sini gitu ya. Mungkin juga bahkan ini perpisahannya, lose komunikasinya bahkan di sini tuh mungkin udah cukup lama lah, cukup lama. Mungkin sudah 3 bulan, 6 bulan, mungkin bahkan sudah bertahun-tahun di sini gitu ya. Secara komunikasi terhenti, terputus di situ, dan kemudian dia bisa yang kayak mikir bahwa jangan-jangan kamu memang tidak mengharapkan dia di situ ada juga rasa kesal gitu ya. Padahal dia mungkin saja ini kayak yang kepengen kalau kamu membuka diri ke dia, atau misalnya kayak kamu tuh yang duluan chatting dia, kamu yang duluan samperin dia, itu yang dia mau. Ketika dia nungguin kapan ya kamu datang, nggak taunya kamu di sini juga memikirkan hal yang sama. Aduh, jangan-jangan kalau aku mengakses dia, yang adanya nanti dia masih ngamuan sama aku, yang ada nanti kami sama-sama terpancing emosi di situ. Akhirnya yang tadinya punya niatan untuk memperbaiki, nggak taunya makin menambah kerunyaman kayak gitu ya. Jadi sama-sama menunggu gitu ya. Dan kemudian di sini bisa dia akhirnya salah paham. Nah, ketika dia salah paham menyikapi sikapnya kamu yang sebenarnya pengen calm down, yang sebenarnya pengen nunggu juga gitu ya. Kalau dia punya itikat, memperlihatkan itikatnya masih ingin barengan dengan kamu gitu ya. Karena kalau kamu yang masuk tadi, dia bisa aja kayak kasar sama kamu, dia bisa kayak melecehkan kamu barangkali seperti itu gitu ya. Atau kamu takut kalau dia itu tidak merespon kamu. Nah, di sana ya, karena mungkin kamu melihat sepanjang kalian bersama ini ya gitu-gitu aja gitu ya. Maksudnya ya dia aja yang gegerannya, dia aja yang overreaktifnya, overactingnya, dia aja yang terlalu tidak mampu untuk mengendalikan situasi keadaan gitu. Jadi ini bisa mungkin kamu melihat dia hal-hal kecil tuh kayak yang dia besar-besarkan kayak gitu ya. Hal-hal yang kayaknya juga tak harusnya diada-adain sama dia karena dia terlalu sensitif di situ, mudah terluka perasaannya, sikapnya kekanak-kanakan ketika menghadapi kamu. Jadi kamu yang kayak takut nanti dia ngomong apa atau dia bersikap apa sama kamu, nanti kamunya terluka dan kemudian tanpa sadar kamu membalas gitu ya, ikut terpancing juga, jadi akhirnya kamu membalas. Jadi kamu yang kayak posisinya nungguin dia. Kamu kondisi sekarang itu kayak belajar nungguin dia gitu ya, dan juga membiasakan dirinya kamu tanpa dia. Walaupun untuk sampai sekarang ini Mari lihat itu sebuah perjuangan yang lumayan besar ke kamu ya, perjuangan yang lumayan besar ya di kamu, terutama ini di pikirannya kamu. Dia melintas terus itu ya, mengingat tentang dia. Mungkin juga kamu banyak mengingat kenegatifan tentang dia, tapi yang luar biasanya kamu tidak membiarkan kenegatifan itu kayak yang bikin kamu untuk balas dendam sama dia. Paling-paling kalau kamu mengingat sesuatu yang menyakiti hatimu, yang mengecewakan jiwamu gitu ya, apa yang kamu lakukan di situ? Mungkin ya tadi kamu belajar yang kayak udah deh, aku nggak usah berharap banyak ke dia, aku nggak usah lagi mengingat-ingat dia gitu ya, biar cintaku nggak makin dalam, lukaku tidak makin tertoreh gitu ya. Nah, tapi di sini kamu tuh apalagi di saat-saat kamu sendirian gitu ya, ini dari senja menuju ke malam atau dari malam menuju ke fajar, ini kamu masih kayak yang sering banget, terutama untuk belakangan ini tuh terkenang-kenang oleh dirinya gitu ya. Mungkin kamu bahkan di situ tuh menangis gitu, kamu rindu gitu ya, kamu yang kayak kepengen dia itu hadir di hidupnya kamu gitu. Beberapa di antara kalian sebenarnya kamu nih kayaknya iba melihat dia gitu ya, iba. Jadi mungkin ketika koneksi kalian ini terjalin, kamu yang kayak tahu banget gitu ya, ada sisi kerapuhan dari dirinya yang kok kayak sisi kerapuhan dia tuh pengen kamu rangkul gitu loh ya. Kayak sisi terluka dia di masa lalu, entah itu gara-gara orang tuanya, gara-gara
pacarnya dia waktu dia di usia muda, ketika dia menceritakan tentang itu ke kamu. Jadi kamu tuh kayak yang sadar banget gitu ya, wah ini orang sebenarnya butuh dikasihi, ini orang sebenarnya butuh disayangi gitu. Tapi yang bikinnya kamu di situ tuh jadinya kayak tidak enak hati karena kok kayaknya dia tidak membiarkan kamu untuk menyayangi dirinya, padahal kamu punya rasa cinta itu, kamu mau menyayangi dia, membantu dia untuk keluar dari trauma soal minimnya kasih sayang yang dia terima gitu ya di masa lalunya dia. Nah seperti itu. Cuman ya itu tadi, orang ini gini ya, kalau mari tangkap ya, sebenarnya dia ini betul pikirannya kamu bahwa ini orangnya rapuh banget sesungguhnya ya, butuh dikasihi banget. Mungkin kamu juga melihat dia itu berontaknya itu kenceng banget sama kamu. Iya, memang betul di situ. Jadi ini orang kan sebenarnya mudah sedih gitu ya, tetapi barangkali hidup mengajari dia untuk tidak boleh menunjukkan sisi kerentanan itu, padahal dia tuh butuh banget. Jadi ini bisa yang kayak agak kasarnya sedikit ya bahasanya. Dia ini butuh tapi jaim. Gitu. Karena takut dia dilihat dia ini seseorang yang lemah. Gitu. Sama seperti saat sekarang. Dia kangen sama kamu, dia rindu sama kamu gitu ya. Namun di situ dia kangen sama kamu, dia rindu sama kamu, tapi di situ dia diam gitu ya, dia diam. Mungkin memang ini fase-fase healing ya, fase-fase tenang ya di antara kalian berdua. Dia diam di situ, padahal dia sering yang kayak ngelihat handphonenya dia, wih ada nggak kamu chatting aku hari ini gitu ya, ngelihat handphonenya dia, ada tidak ya telepon hari ini. Nah kayak gitu ya, nunggu-nunggu dia di sini, harap-harap dia ada sesuatu yang menunjukkan gitu loh, bahwa kamu ini tuh masih mikirin dia. Untuk datang sama kamu dia jaim gitu, nggak mau dia gitu ya. Entah ini karena perempuan ya, mungkin kamu yang melihat video ini laki-laki, jadi dia ini seorang perempuan, namanya perempuan ya, jaim di situ. Tapi apabila seseorang ini laki-laki, ya tadi patriarkalnya, energi maskulinnya meronta-ronta di situ dan menghalangi dia untuk tidak menyatakan bahwa dia butuh banget kehadiran kamu dalam hidupnya dia. Karena tanpa kamu di sini, kalau mari lihat lumayan pahit juga gitu ya, lumayan yang kayak ada ngerasa kosong kayak gitu. Tapi bandel gitu loh. Ada bandel-bandelnya di situ gitu. Dan bahkan mungkin dia ini tuh bisa yang kayak salah paham ya, menganggap bahwa kamu sedang menuntut dia untuk mengemis cinta, mengemis perhatian dari kamu. Padahal kan di sini kamu nggak ada mau nuntut dia untuk mengemis-ngemis ke kamu, hanya datang sajalah dengan keikhlasan, dengan terbuka dan mau ayo kita sama-sama berubah, kan itu maunya kamu. Tapi dia bisa kayak yang menilai kalau ya tadi kamu tuh pengen melihat dia itu tuh tak berdaya, ya kenegatifan lah ya, kayak yang seolah-olah kamu tuh mengharapkan dia tanpa harga diri datang ke kamu gitu. Padahal kan nggak ada kayak gitu pikirannya kamu gitu. Nah sampai nanti dia tuh bisa mengimani ya, nanti dia tuh bisa sampai mempercayai gitu ya, percaya kuat banget dia kalau ternyata kamu itu merendahkan dia gitu. Ada masanya dia kayak yang tanpa mengkonfirmasi apakah demikian sikapnya kamu, pikirannya kamu ke dia, mau merendahkan dia, mau yang kayak membuang dia gitu ya, mau yang kayak tidak peduli dan menganggap dia hanya sampah belaka. Padahal kan dia nggak ada tanya sama kamu apakah benar demikian dirimu ke dia. Tapi nanti dia percaya sendiri tuh gitu ya, dia percaya sendiri nanti kalau ternyata kamu itu tuh tidak yang
punya kasih kepada dirinya dan menjengkal dia, seolah-olah dia ini hanya remah rengginang gitu. Dan ketika masa itu terjadi, pemikiran itu semakin kuat menjangkar di kepalanya dia. Ini orang bisa agaknya itu datang ke kamu gitu dan kemudian memanaskan situasi kalian berdua ini. Gitu ya. Mungkin dia datang ini bukan dalam artian harfiah yang dia datang ke rumahmu langsung ngajak kamu baku hantam gitu ya. Enggak selalu yang seperti itu modelannya. Bisa aja dengan cara menabuhkan genderang perang melalui sosial media kayak gitu ya. Bisa aja yang kayak memanas-manasi kamu di sana gitu ya. Dengan bikin lagu yang sengaja dia arahkan ke kamu, kayak lu itu nggak penting, yang kayak gitu loh. Nah, di sana ya, kamu tuh nggak penting di hidupnya aku, karena dia yang selalu mikirin bahwa kamu yang menilai bahwa dia itu tidak penting, maka dia pikir ya udah aku melakukan hal yang sama, bikin kamu nggak penting gitu. Kamu bikin aku emosi, maka aku akan bikin juga kamu emosi. Kamu menjatuhkan harga diriku, maka aku juga akan menjatuhkan harga dirimu. Modelnya seperti itu. Modelnya seperti itu dia ya. Padahal masih ada lagi kebaikan yang mau kamu manifestasikan dalam relationship-nya kamu sama seseorang ini. Tapi dia bisa di situ itu keliru gitu. Kamu memang masih ingin sama dia, cuman kamu tuh dia harus berubah. Dia mau berubah gitu. Gitu ya. Karena itu mungkin perpisahan kalian ini terjadi terlalu banyak cekcoknya. Mungkin ini yang sana menjerit, yang di sini berteriak gitu ya. Mungkin itu momen terakhir kalian berdua. Ada koneksinya di sana. Kayak gitu. Jadi dia rasa terlalu rendah harga dirinya dia kalau dia datang dan kemudian bilang, aku mau rekonsiliasi dengan kamu. Ini tentu saja triggeran ego di situ ya. Nah, di sana. Jadi nanti orang ini yang kayak udahlah daripada minta maaf sama kamu, atau daripada misalnya ya ternyata terakhir kali itu ada kekeliruan yang kamu lakukan. Jadi dia yang kayak gini, aku nggak usah minta maaf dan aku nggak usah datang bilang ke kamu bahwa aku telah memaafkanmu. Gitu ya, aku nggak usah, aku hancurkan aja hubungan kita ini. Ini jadi nanti bisa kayak yang makin panas situasinya. Gitu. Kamu sedih sih melihat dia seperti itu. Sedih. Di sini kamu nggak hanya cerita bahwa aku terluka karena omongan dia. Aku terluka karena tindakannya dia. Mungkin bahkan di sini bisa terpancing dia ya, kekerasan secara fisik di situ ya. Gitu. Kamu bukan yang kayak mikirkan, aku sakit nih gara-gara kamu. Tapi yang kamu kayak, aduh kasihan banget ini orang. Gitu. Mungkin beberapa di antara kalian tahu, wah ini karena dia sedang menderita di dalam dirinya. Makanya dia bersikap kasar seperti itu kepadamu. Karena kamu di sini orangnya lumayan dewasa ya. Dan kamu ini orangnya kayak yang mungkin empatinya tuh tinggi. Gitu. Jadi kayak kamu tuh bisa ngerasain apa yang dia rasakan. Atau orang-orang sekitar kamu rasakan. Jadi kamu yang kayak bisa, tidak, dia itu bukan hanya sekedar menyakitiku, tapi dia sedang mengekspresikan bahwa dia pun sedang sakit di dalam sana. Seperti itu.
Dia pun sedang sakit di dalam sana. Dan kalau dia mancing-mancing kamu, mari rasa kamu di situ tuh mau sih terpancing, wah brengsek nih orang gitu ya. Tapi habis dari situ, gitu. Kamu menghela nafas. Kamu yang kayak, no, aku jangan respon. Walaupun mungkin kamu nangis gitu ya. Loh kok kayak gini sih dia gitu. Kok mancing-mancing terus gitu ya. Mungkin kamu sedih di situ. Beberapa bahkan meneteskan air mata gitu ya. Kok jadi kejam kayak gini sih ini orangnya gitu ya. Ada beberapa di sana. Cuman kamu tuh kayak yang tidak mau membalas perlakuan dia ke kamu. Gitu. Kamu lebih kayak cenderung di sini tuh menghindar dari dia. Gitu. Mungkin kadang-kadang datang juga sih emosinya kamu. Alah, sangka-sangkamu cuman kamu aja laki-laki di dunia ini, cuman kamu aja perempuan di dunia ini gitu ya. Kadang-kadang mau datang kayak gitu emosi kamu. Cuman habis itu kamu yang kamu tidak lama membiarkan dirimu dibakar oleh egomu dengan melemparkan kenegatifan kepada dia. Kamu langsung kayak udahlah, nggak usah lah gitu, nggak usah. Jadi kamu ini daripada membalas tindakannya, kamu lebih kayak cenderung masuk kamar nangis gitu ya, masuk toilet sambil mandi di bawah pancuran kamu menangis gitu, kayak gitu ya. Kamu nggak mau situasi ini tuh makin kacau. Makanya kamu nanti di sini tuh kayak yang belajar untuk menarik hatimu dari dia, gitu. Belajar untuk menjauhkan dirimu dari dia. Nah, ada beberapa seperti itu. Namun ada beberapa yang belajar untuk tetap ada bersama dengan dia, tapi tidak terpengaruhi oleh sikapnya. Gitu ya. Tadi kan sikapnya dia tuh kan kayak mancing-mancing gitu ya. Kayak pengen ngobok-ngobok emosinya kamu gitu. Kamu belajar untuk tidak boleh terpancing di sini. Tidak boleh dibalaskan di sini. Gitu ya. 7 of Swords. Tidak boleh gitu. Bukannya kamu tidak punya kemampuan untuk membalaskan sikap-sikapnya, omongannya sama kamu punya kemampuan itu, tapi kamu memilih aku nggak mau jadi monster seperti itu gitu. Kamu nggak mau membiarkan sisi kepolosannya kamu itu berubah gitu ya, menjadi sisi yang kayak raksasa gitu loh. Kamu nggak mau berubah menjadi monster di situ gitu. Walaupun di sini itu ya mancing-mancing, misalnya iya, mancing-mancing di sini ya. Misalnya nanti dia ini misal sekarang ini dia sedang tidak ada di rumahmu. Nanti dia mau ini datang ke rumahmu. Ketika dia datang ke rumahmu, pulang ke rumahmu, itu misinya adalah gitu ya, membakar rumah ini gitu ya, tanda kutip loh ya, membakar rumah ini. Nah, kayak gitu. Misalnya kamu masakin dia gitu ya. Masakan kamu tuh tidak disentuh sama dia gitu. Misalnya kamu bilang, "Beb, aku udah masak nih bakso apalah gitu ya, pecel lele kesukaanmu," misalnya kayak gitu ya. "Enggak, aku enggak minta pecel lele. Enggak, kamu enggak usah masakin." Gitu. Enggak usah dimasakin aku gitu. Nah, di sana selesai misalnya dia pulang, terus kamu tanya, "Baby, kamu dari mana? Kamu capek ya?" "Udahlah, kamu nggak usah sok-sok perhatian sama aku." Nanti dia kayak kita. Nanti dia seperti itu. Padahal sesungguhnya dia itulah ya, kayak gitulah kalau ruwet kita dibikin ego ya. Padahal kita butuh sayang, kita butuh dicintai di sana. Gitu ya. Tapi begitu datang seseorang yang menunjukkan cinta itu, ditolak sendiri. Jadi gini, memang sesungguhnya dia ini kalau Maria tidak melukai kamu nih. Dia melukai diri dia sendiri. Dia yang memasukkan diri dia sendiri ke neraka yang dia ciptakan sendiri. Karena kalau kamu di sini tuh tidak ada niat yang kayak gituan.
gitu. Dia ciptakan neraka sendiri, dia yang terbakar sendiri, dia yang putus asa sendiri, dia yang ngamuk sendiri. Semua dia sendiri di situ. Ruwet dia di situ. Gitu. Ini memang mungkin lagi keras-kerasnya hati dia gitu ya. Lagi keras-kerasnya hati. Lagi berontak sisi anak-anak dia yang bandel itu. Gitu. Di sana ya. Jadi kayak yang merilis gitu ya. Kayak yang menjadi apa adanya saja. Merilis kekecewaan. Dia nggak mau. Iya gitu ya, dia nggak mau jadi apa adanya di sini ya, ketika di hadapan kamu. Padahal kamu tuh udah nunjukin ekspresi itu, ayo apa adanya aja, udahlah terbuka aja lah kita, gitu ya. Udahlah kita pakai hati di sini, nggak usah lagi sombong membutuhkan cintaku, tapi seolah-olah tidak butuh cintaku. Nggak usah lagi, maunya kamu kayak gitu ya, inginnya menyampaikan ke dia tuh kayak gitu. Tapi mungkin apapun yang kamu sampaikan ke dia, ini akan dipatahkan, ditangkis, diapain gitu ya oleh dia. Di sana. Memang mungkin ini beberapa ya masih bertemu secara fisik kayak gitu. Tapi dalam pertemuan fisik ini terbakar aja. Mari rasa memang kamu butuh ya. Kalau misalnya gini, misalnya kamu masih mau dengan dia nih ya, masih mau bersama-sama dengan dia. Terutama kalau dia ini suaminya kamu, istrinya kamu gitu. Nampaknya ini butuh Tuhan ini ya. Butuh turun tangannya Tuhan ini. Mohonkan kepada Tuhan biar dilembutkan hatinya. Gitu ya. Biar diterangkan pikirannya. Karena selalu salah memahami tentang kamu. Kalaupun kamu mau berpisah, kalaupun harus ada perpisahan, mari yakin kamu mau perpisahan itu tuh jangan pisahnya tuh jelek gitu. Ya udah pisah-pisah saja. Tapi jangan perpisahan itu meninggalkan apa namanya ya, kesan buruk gitu ya. Berpisah tapi berdamai mungkin itu kamu mau gitu ya. Tapi berpisah kemudian saling menyakiti, jarak jauh gitu ya, nah itu mungkin kayaknya kamu nggak mau gitu. Jadi makanya mari bilang, ini nampaknya kamu butuh mengetuk pintu Tuhan nih, biar Tuhan berkenan gitu ya, menyejukkan hatinya gitu loh. Karena ini diomongin apapun salah semua ini. Mau datang pun nasihat sama dia, katakanlah dari orang tuanya, ini bisa dia lawan ini, bisa ribut dia. Padahal mungkin orang yang kayak udah deh ngapain ribut-ribut gitu. Atau mungkin kamu sendiri yang ngomong sama dia, baby jangan kita, udah deh kita nggak usah berantem terus gitu ya. Pak, Bu, yang gitu ya. Kita jangan ribut terus. Salahnya di mana? Kurangnya apa? Gitu ya. Ayo kita saling memaafkan, ayo kita jalan ke depan. Kalaupun kamu ngomong ke gitu sama dia, mungkin dia, enggak, aku nggak butuh kamu, padahal butuh. Padahal ingin. Nah, seperti itu dia. Ya. Kayak anak-anak yang lagi tantrum gitu, dipujuk ndak bisa, dimarahin makin kenceng teriakannya, ini lagi tantrum pasangannya kamu. Jadi akhirnya ya menghancurkan aja ini jatuhannya. Makanya mau bilang ini butuh Tuhan ini deh, kayaknya, ya. Di sana, kamu memperlihatkan diri di hadapan dia seperti yang mengalah. Dia menjadi semakin raksasa. Kalau kamu melawan dia supaya dia, kalau kamu merespon dia, melawan dia kayak gitu ya, keras lawan keras, maksudnya kamu biar patah dia kekerasannya, dia makin keras lagi gitu loh. Dilembutin salah, dikerasin pun salah. Makanya ini butuh Tuhan, ini butuh Tuhan.
gitu ya. Bawakan dia dalam doa terus gitu. Kan kalau secara fisik, secara cara-cara biasa gitu ya, melalui komunikasi, mungkin itu akan selalu keliru dia menyikapi, keliru dia menangkapi gitu. Padahal dia pun lelahnya nih sebenarnya berantem sama kamu gitu ya, lelahnya ini ribut sama kamu, ingin juga ya ini ada perbaikan, tapi dia tidak mempermudah relationship ini menjadi adem lagi. Nah, di sana ya. Oke, baik. Jadi sekarang mari akan tarik koin ya. Koin ini untuk menunjukkan kepada siapa pembacaan disampaikan ya. Jadi koin ini berisi inisial. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Ini bisa zodiaknya kamu, bisa juga zodiaknya dia ya. Oke, baik. Kita mulai dari inisial P. Perahu, ada N. Nelayan, ada R. Ramai, ada M di sini. Mudah, ada H. Habis, inisial W. Warna, ada A. Alam, ada C. Cinta, ada Q. Korea. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke zodiak ya. Cancer di situ, Sagittarius hadir, Libra hadir, Leo hadir di sini, Capricorn hadir di sini. Kemudian energi Libra lagi. Kemudian energi Aries lagi. Oh ya, ini energi keras-keras semua ini, pantas ya. Ini keras-keras semua ini Capricorn lagi hadir. Dan kemudian di sini ada Sagittarius, Leo, Aries, oh maskulin semua di sini ya. Pantaslah riuh hubungannya. Oke, baik. Mungkin itu ajalah dulu yang bisa mari sampaikan ya. Moga-moga dapat dipahami, dapat dilampaui juga persoalan yang sedang kamu hadapi ini dengan baik ya. Baik, sampai ketemu di reading Mari yang berikutnya.